Kemudian di antara tanda mereka, para wali ini punya pengaruh positif pada orang-orang yang dekat dengan mereka. Ada pengaruh positifnya, bukan pengaruh negatif, atau gak ngaruh sama sekali, tapi pengaruhnya positif. Bagaimana? Kata Imam Abu Nu'aim, wa min nu'utihim annahum al-muwarrithuna jullasahum kamilal dzikri wal mufiduna khillanahum bisyamilil birri. Para wali Allah itu mereka adalah orang-orang yang mewariskan kepada orang-orang yang bersama mereka pada kesempurnaan berzikir kepada Allah. Artinya apa? Orang itu kalau duduk dengan mereka senang berzikir pada Allah, menjadi orang yang ahli zikir. Jadi ada pengaruh positif. Kemudian pada orang-orang yang berkawan, berteman dengan mereka, maka bagaimana? Ini akan berpengaruh positif menjadi orang yang berbakti menjadi orang yang berbakti kepada Allah. Ada pengaruh positifnya, itu para wali. Karenanya kita ya, kalau datang ke pesantren para habib, para kiai, santri-santrinya akhlaknya baik-baik, istiqomah beribadah, rajin berzikir kepada Allah. Mengapa seperti itu? Ada pengaruh dari orang soleh yang ada di situ. Itu sifatnya para wali. Asalnya gak rajin beribadah, begitu masuk pondok rajin beribadah. Itu kalau gak ada wilayahnya gak bisa. Karena orang berkumpul menerima pendidikan tuh di mana-mana. Di sekolah-sekolah juga ada pendidikan akidah akhlak, tapi gak ngaruh seperti itu. Kalau di pondok-pondok, karena kiai-kiainya, para buya, para kiai dulu, ini ada wilayah kewaliannya kepada Allah, pengaruhnya sangat positif pada orang-orang. Kalau gak ngaruh sama sekali, bukan wali. Ada orang diisukan wali, padahal jamaahnya yang pakai tato tetap aja pakai tato. Jamaahnya yang pakai anting-anting, pakai anting-anting aja, gak berubah-ubah. Bukan wali namanya, itu namanya waliullah. Bukan waliullah. Karena para wali ini ada pengaruh positif. Dan ini dari mana? Ini wirathah memang. Ada wirathah ya, warisan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ini pengaruh positifnya paling besar. Karenanya orang-orang itu begitu masuk Islam bersama Rasulullah ini langsung berubah secara batin. Sebagian sahabat itu langsung berubah ya. Ada seorang sahabat menghadap kepada Rasulullah SAW. Rasulullah, saya ini ingin berzina. Mungkin dia gak tahan, punya keinginan ingin berzina. Rasulullah tanya, gimana kalau saudara kamu dizina sama orang, kamu suka? Saya gak suka, katanya. Lah terus kalau ibu kamu dizina sama orang, suka? Gak suka, saya gak rela. Ditanya terus, akhirnya apa? Mungkin dia ingin aja, mungkin ya ada yang mau sama dia atau gimana. Akhirnya bagaimana? Habis itu dadanya dipegang oleh Rasulullah SAW. Begitu dipegang langsung hatinya berubah, gak ingin seperti itu. Ini namanya pengaruh positif, saudara. Ada pengaruh seperti itu, ada pengaruh positif. Dan ini banyak memang ya. Makanya pengaruh-pengaruh positif Rasulullah SAW itu dijelaskan di dalam narasi-narasi sholawat. Dalam bacaan-bacaan sholawat itu ada sifat-sifat Rasulullah SAW. Misalnya dalam sholawat tibbil qulubi wa dawaiha, Rasulullah itu adalah dokter hati dan penawarnya. Orang yang sakit hati, kadang sakit hati karena nifak, disembuhkan oleh Rasulullah. Hilang nifaknya, imannya menjadi kuat. Nah, di bawah beliau para wali itu juga ada yang seperti itu. Sebagian aulia dulu pada masa salaf, seperti Imam Hasan Al-Basri atau wali-wali yang lain, penjahat-penjahat, para penjahat, asalnya pencuri, perampok, begitu melihat wajah beliau menangis pada Allah, bertaubat. Gak perlu diceramai, memang ada pengaruh positifnya.
Itu para wali. Ini dasarnya, mana dasarnya? Bahwa para wali ini berpengaruh positif pada orang yang bersama mereka atau yang duduk mereka menjadi orang baik. Nah, di sini Imam Abu Nu'aim meriwayatkan hadis. Rasulullah SAW bersabda, qala Allah azza wa jal, hadis qudsi ya, Allah azza wa jal berfirman, inna awliyai min ibadi wa ahibbai min khalqi alladzina yadhkuruna bidzikri wa udhkaru bidzikrihim. Sesungguhnya para kekasihku di antara hamba-hambaku dan para kekasihku dari makhlukku adalah orang-orang yang berzikir, ya. Alladzina yudhkaruna bidzikri adalah orang-orang yang diingat dengan berzikir kepadaku. Ketika mereka diingat, orang itu ingat kepada Allah. Wa udhkaru bidzikrihim, dan aku diingat dengan mengingat mereka. Mengingat mereka menjadikan orang mengingat kepada Allah. Kemudian di dalam hadis lain, ya, ini hadis lain ya, riwayat Ibnu Majah, diriwayatkan juga oleh Imam Abu Nu'aim. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW ditanya hadis yang tadi, man auliyaullah, siapa para wali Allah itu? Qal, Rasulullah SAW menjawab, alladzina idza ru'u dzikirallah azza wa jalla, para kekasih Allah itu adalah orang-orang apabila mereka dilihat maka orang-orang ingat pada Allah. Dilihat aja orang yang melihat ingat pada Allah, takut pada Allah. Itu para wali. Atau di dalam riwayat lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi khiyarikum, apakah tidak aku ceritakan pada kalian tentang sebaik-baik kalian? Sebaik-baik kalian itu siapa? Qalu bala, para sahabat menjawab iya. Qala Rasulullah SAW bersabda, alladzina idza ru'u dzikirallahu azza wa jalla, sebaik-baik kalian adalah mereka apabila dilihat maka Allah diingat. Yang melihat ingat pada Allah. Maksudnya bagaimana? Seperti yang disampaikan tadi, para wali Allah itu, syarah dari hadis ini disampaikan oleh para ulama, alladzina idza ra'ahumul mu'min dzakara dzambahu wa 'azzama rabbahu. Apabila seorang mukmin melihat mereka, dia terkenang dosa-dosanya kepada Allah, dan dia juga mengagungkan kepada Tuhannya, takut kepada Allah. Ini ada kisah ya, ada kisah. Ada seorang di Mesir ya, dulu ada seorang waliullah namanya Syekh Ahmad Al-Khatib. Lalu ada orang, dia dapat ujian dari Allah. Begitu dapat ujian, dia ngomong pada orang, saya gak percaya lagi pada Allah. Apa salah saya? Saya sudah baik sama orang, sudah ibadah, kok dikasih ujian kayak gini? Salah saya apa? Lalu ada kawannya bilang, ayo kamu ziarah kepada Syekh Ahmad Al-Khatib. Enggak, ya ziarah aja, cuma main-main ke sana, main-main ke sana. Ayo ke sana. Akhirnya dibawa. Sampai di sana dia bilang, saya gak percaya sama orang wali. Lalu kata Syekh Ahmad Al-Khatib, sini, saya bisik-bisik sama kamu. Saya bisik-bisik aja sama kamu. Apa Syekh katanya? Kamu ingat waktu kamu ada di apartemen di lantai atas, kamar nomor sekian, tahun sekian, sama siapa kamu di dalam? Apa yang kamu lakukan? Lang, astagfirullah katanya. Iya Syekh katanya, saya bertobat sekarang kepada Allah. Padahal waktu itu gak ada orang katanya. Gak ada orang, saya sama perempuan waktu itu, gak ada orang. Syekh kau tahu kata, ini pasti dari Allah, bertaubat. Para wali itu mentaubatkan orang, gak perlu mau ilmu hasanah panjang lebar, cukup dibisiki, sini saya bisik-bisik aja sama kamu. Kamu dulu pernah ada di lantai sekian, di apartemen, kamar sekian. Apa yang kamu lakukan? Lah orang itu kalau berbuat begitu kan pasti ingat kan. Orang pernah berbuat yang gak baik dengan orang pasti ingat, walaupun sudah lama, gak bisa dilupakan. Akhirnya orang ini bertobat. Ini pengaruh para wali seperti itu.
Kadang-kadang ya memang orang ini dipengaruhi oleh para wali pakai seperti itu memang. Tapi bukan berarti orang yang tahu isi hatinya orang tuh para wali, bukan berarti. Gak mesti seperti itu. Nah, ini adalah para wali ya. Kemudian juga di antara sifat-sifat para wali, ini sudah 2 ya, kita menyebutkan 3 aja. Annahum al-muslimuna minal fitan, al-muquna minal mihan. Para wali ini al-musallamuna minal fitan, al-muquna minal mihan. Orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dari fitnah dalam agama, dan dilindungi oleh Allah dari ujian yang menyangkut agama. Ini para wali. Artinya ya selamat dari ujian itu, dari ujian-ujian yang merusak terhadap agama. Ketika orang-orang lain terkena fitnah, ikut-ikutan fitnah, dia selamat. Yang seperti ini biasanya para wali, gak ikut-ikutan. Karenanya fitnah ya, fitnah-fitnah akhir zaman ini hati-hati. Fitnah akhir zaman ini banyak sekali. Ya termasuk fitnah aliran sesat, fitnah politik. Kita jangan ikut-ikutan. Di akhir zaman ini yang baik, di akhir zaman pesan para guru kita, para ulama kita, di akhir zaman ini yang baik kita sering berkumpul dengan orang-orang soleh, kemudian memperdalam ilmu agama. Gak perlu ikut-ikutan sibuk nge-share persoalan politik dalam negeri atau politik luar negeri, kecuali misalnya ya hanya untuk memberitahukan tentang umat Islam karena kepedulian. Tidak apa-apa seperti itu. Tapi kalau kita sibuk sehari semalam dengan itu gak ada gunanya. Sekarang ini zaman fitnah. Pada masa-masa fitnah itu yang paling afdal memang beribadah kepada Allah, termasuk beribadah, berkumpul dengan orang-orang soleh, dan memperdalam ilmu agama. Memperdalam ilmu agama itu, memperdalam ilmu agama itu termasuk ibadah. Karenanya sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, al-ibadatu fil haraj kahijratin ilai. Beribadah pada masa haraj. Haraj itu masa-masa fitnah, masa-masa umat Islam banyak ujian. Itu pahalanya seperti hijrah kepadaku. Mengapa? Karena sekarang ini masa-masa fitnah, kita berjumpa dengan kawan, ngobrol apa saja bisa berlama-lama. Misalnya ngobrol tentang penguasa, ngobrol tentang menterinya, ngobrol partai politik, ngobrol demo-demo, ngobrol apa, gak selesai-selesai saudara. Dan itu gak dianjurkan seperti itu zaman sekarang. Di zaman fitnah ini, para wali Allah itu memilih menyingkirkan diri. Karena memang diantara tanda-tanda wali Allah al-musallamun minal fitan, diselamatkan oleh Allah. Karenanya masa-masa sekarang ini, kata guru-guru kita dianjurkan berkumpul dengan orang-orang soleh, banyak memperdalam ilmu agama. InsyaAllah ya, kalau seperti itu kita selamat. Dan mulut ini kita kunci. Artinya gak bicara kecuali perlu atau baik. Kalau gak perlu atau gak baik diam aja. Mengapa? Khawatir tuh fitnah. Kita ini kadang-kadang ya gak tahu ada apa, tahu-tahu ya kita berkomentar atau apa ya, padahal gak ada masalah sebenarnya. Malah kita yang kena dosa. Nah, barangkali ini ya konsep kewalian menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, sekelumit aja yang perlu saya sampaikan tentang konsep kewalian ini. Saya yang memang pernah berjumpa dengan para wali ya, bukan berarti saya ini wali, bukan, atau dekat wali ya, bukan lah. Kita ini hanya pecinta orang-orang wali. Kalau Imam Syafi'i itu siapa yang gak yakin beliau wali? Tapi kata beliau bagaimana? Wahibbus salihina walastu minhum. Aku mencintai orang-orang soleh dan aku bukan termasuk mereka.
Siapa yang meragukan kalau Imam Syafi'i orang soleh? Ada? Gak ada. Mengapa? Tanda-tanda orang wali itu kan punya harisma, orang-orang soleh dan berakal tunduk pada beliau. Imam Syafi'i yang tunduk pada beliau berapa jumlahnya? Gak bisa dihitung, saudara. Mayoritas ahlus sunnah ini mazhabnya Syafi'i. Mazhab terbanyak itu Syafi'i. Tapi beliau sendiri bagaimana? Wahibbus salihin walastu minhum. Aku ini mencintai orang-orang soleh, tapi aku bukan termasuk mereka. Nah, kalau perasaan Imam Syafi'i punya perasaan bukan termasuk orang soleh, seperti kita ini masa mau merasa seperti itu? Apalagi mengaku Imam Mahdi, ya mungkin namanya Imam Mahdi diganti-ganti namanya. Misalnya mengaku wali ghaus, wali apa, ngawur namanya itu. Gak ada seperti itu. Imam Syafi'i ya dalam syairnya, wahibbus salihin walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Aku mencintai orang-orang saleh, padahal aku bukan termasuk bagian dari mereka. Barangkali aku sebab mereka dapat syafaat. Imam Syafi'i ingin dapat syafaatnya orang saleh. Karenanya beliau cinta. Kita ini siapa? Lalu kata beliau apa? Wa abghadu man tijaratuhul ma'asi. Dan aku membenci orang-orang yang perbuatannya maksiat, yang perniagaannya, kerjanya maksiat. Benci aku. Jadi pada orang-orang yang maksiat kita harus benci. Ya karena kemaksiatannya. Tapi pada orang-orang soleh kita harus cinta. Dan kita ya harus tahu tanda-tanda orang soleh atau orang-orang wali itu harus tahu. Kalau gak tahu ya nanti ya dukun ngaku wali dikira wali surga. Kadang-kadang ya orang-orang awam ini gampang memang. Orang awam tuh gampang diakali biar percaya bahwa kita ini wali. Saya ini cerita ya pernah dulu awal-awal 2012 ke Jambi. Saya buat buku 5 buah. Hari pertama ada beberapa tokoh masyarakat, 2 orang saya kasih buku itu. Begitu saya ngasih, ada orang yang nggak saya kasih, tokoh juga di situ senang baca. Besoknya dia datang lagi yang nggak saya kasih, karena kemarin senang baca, langsung saya ambil saya kasih. Begitu saya kasih apa kata dia? Ya Allah, Pak Kiai, Pak Kiai ini waliullah. Saya kesini memang mau minta buku ini. Belum ngomong sudah dikasih. Padahal saya gak menyangka kalau dia mau minta buku, gak tahu saya itu. Ya cuma kemarin karena senang baca mau saya kasih. Kan ngasih buku pada orang yang gak suka baca kan gak suka juga kan. Buku kita tersia-sia, ngasihnya pada yang suka baca. Akhirnya ada kawan saya, murid saya, langsung masuk kamar ketawa-ketawa. Saya masuk, ada apa? Bersyukur Kiai, kenapa? Guru saya waliullah katanya. Jadi seperti itu ya, ini sebagian konsep para wali yang perlu kita tahu. Ya mudah-mudahanlah kita mendapat barokahnya doa para wali Allah, dan mudah-mudahan kita mendapat syafaahnya para wali Allah. Kita termasuk orang-orang yang mencintai para wali Allah, dan anak cucu kita termasuk orang-orang yang mendapat aliran keberkahan doa para wali Allah. Dan mudah-mudahan anak cucu kita nanti menjadi murid-muridnya para wali Allah. Amin Allahumma amin. Walaupun mereka kita gak tahu kalau mereka wali. Siapa tahulah ya. Siapa tahu ya besok kita dapat syafaat para wali Allah. Saya kira itu sebagian konsep para wali yang perlu saya sampaikan. Ya kalau ingin tahu secara lengkap silahkan baca kitab Hilyatul Auliya Tabaqatul Asfiya yang sudah bisa baca. Tebalnya 10 jilid. Yang belum bisa ya tanya sama yang bisa, atau belajar dulu agar bisa baca kitab. Saya kira itu. Setelah ini sebenarnya narasi saya prolog saya terlalu panjang, karena ini mestinya lebih banyak sesi tanya jawab biasanya. Cuma Ustaz Alif datang yang tukang bikin pertanyaan, maka mungkin dari jamaah ada yang mau bertanya, silahkan. Waktu saya kembalikan kepada
MC ya untuk memimpin sesi tanya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.